Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muslim Bercerita. Di kesempatan kali ini saya akan membahas suatu kisah yang penting untuk dipelajari dan diambil hikmahnya, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika mendengar Nabi Yunus, mungkin sebagian dari kita langsung teringat dengan kisahnya yang ditelan ikan, sehingga kita kenal adanya doa Nabi Yunus. Doa yang sering kita baca ketika mendapat kesulitan, dihadapkan di situasi yang sulit, dan agar dimudahkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Di balik doa itu ternyata ada sebuah peristiwa bersejarah yang dilewati oleh Nabi Yunus alaihi salam. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Yuk simak videonya sampai habis. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Muslim Bercerita agar channel ini terus berkembang, dan share jika video ini dirasa banyak memberikan manfaat. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus Allah kepada suatu kaum yang dikenal dalam sumber-sumber sejarah Islam sebagai penduduk Ninawa. Kota Ninawa terletak di wilayah Mesopotamia kuno yang saat ini termasuk kawasan Irak. Dalam Al-Quran, Nabi Yunus disebut dengan julukan Zunnun, yang berarti orang yang berada dalam perut ikan. Penyebutan ini merujuk pada peristiwa besar dalam kehidupan beliau yang menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah para nabi. Kisah Nabi Yunus tidak hanya dicatat sebagai peristiwa luar biasa, tetapi juga sebagai pelajaran tentang dakwah, kesabaran, dan taubat. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar menjadi peringatan dan pelajaran bagi umat manusia sepanjang zaman. Kaum Ninawa dikenal sebagai masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan. Mereka menyembah berhala dan menjalani kehidupan yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Dalam keadaan seperti inilah Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk menyeru mereka kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Nabi Yunus menjalankan tugas dakwahnya dengan penuh kesungguhan. Ia mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala, memperbaiki akhlak, dan kembali kepada ketaatan kepada Allah. Namun, mayoritas kaum Ninawa menolak ajakan tersebut. Penolakan itu tidak hanya berupa penyangkalan, tetapi juga ejekan dan sikap meremehkan. Tahun demi tahun berlalu, sementara respon kaum Ninawa tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini menjadi ujian berat bagi Nabi Yunus sebagai seorang rasul yang menginginkan keselamatan bagi kaumnya. Melihat kaumnya tetap berada dalam kesesatan, Nabi Yunus akhirnya menyampaikan peringatan bahwa azab Allah akan turun jika mereka tidak segera bertaubat. Peringatan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab seorang nabi yang telah menyampaikan risalahnya. Namun, sebelum datang izin dari Allah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa dalam hal ini Nabi Yunus melakukan ijtihad, yaitu keputusan berdasarkan penilaiannya sebagai manusia yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perlu dipahami bahwa para nabi adalah manusia pilihan Allah. Mereka menjaga dari dosa besar, tetapi dalam beberapa keadaan mereka bisa melakukan ijtihad yang kemudian diluruskan langsung oleh Allah sebagai bentuk pendidikan dan kemuliaan. Kepergian Nabi Yunus inilah yang kemudian menjadi awal dari ujian besar yang Allah tetapkan baginya. Setelah meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal yang hendak berlayar. Kapal tersebut membawa banyak penumpang dan barang. Di dalam perjalanan, kapal itu dilanda badai yang sangat hebat. Gelombang besar menghantam kapal hingga para penumpang ketakutan dan khawatir kapal akan tenggelam.
Pada masa itu, kebiasaan yang dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan agar beban kapal berkurang. Undian pun dilakukan, dan Nabi Yunus yang keluar. Undian diulang kembali, namun tetap Nabi Yunus yang keluar. Bahkan setelah diulang beberapa kali, hasilnya tetap sama. Menyadari bahwa peristiwa ini bukan kebetulan, Nabi Yunus akhirnya memutuskan untuk melemparkan dirinya ke laut. Ketika Nabi Yunus berada di lautan, Allah memerintahkan seekor ikan besar untuk menelannya. Namun, ikan tersebut tidak diperintahkan untuk melukainya. Nabi Yunus tetap berada dalam keadaan selamat meskipun berada di tempat yang sangat sempit dan gelap. Para ulama menggambarkan keadaan ini sebagai 3 lapis kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus menyadari bahwa apa yang menimpanya adalah teguran dari Allah. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak memiliki tempat bergantung selain Allah. Maka ia pun berdoa dengan doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini mengandung pengakuan tauhid, pengagungan kepada Allah, dan pengakuan atas kesalahan diri sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa inilah azab doa yang paling sempurna. Allah yang Maha Pengasih mendengar doa Nabi Yunus. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengabulkan doanya dan menyelamatkan dari kesulitan tersebut. Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus keluar dalam keadaan tubuh yang lemah akibat lamanya berada di dalam perut ikan. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah menumbuhkan pohon labu di dekat Nabi Yunus. Pohon ini memberikan keteduhan dan makanan, sehingga membantu memulihkan kondisi fisik Nabi Yunus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa teguran Allah kepada hambanya selalu disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Sementara itu, setelah ditinggalkan Nabi Yunus, kaum Ninawa mulai merasakan tanda-tanda akan datangnya azab. Rasa takut pun muncul di hati mereka. Dalam keadaan itu, mereka menyadari kesalahan mereka dan memilih untuk bertaubat kepada Allah. Kaum Ninawa beriman secara massal. Mereka meninggalkan kesyirikan dan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Melihat taubat mereka, Allah pun menunda azab yang sebelumnya telah diperingatkan. Al-Quran menyebutkan bahwa kaum Nabi Yunus adalah satu-satunya kaum yang beriman secara kolektif sebelum azab benar-benar diturunkan, sehingga mereka diselamatkan. Setelah pulih, Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk kembali kepada kaumnya. Kali ini beliau mendapati kaumnya telah beriman dan menerima ajakan tauhid. Nabi Yunus pun melanjutkan tugas dakwahnya di tengah kaum yang telah beriman tersebut. Jumlah mereka disebutkan mencapai ratusan ribu orang dan memilih hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kisah Nabi Yunus alaihi salam memberikan pelajaran penting tentang hakikat dakwah dan hidayah. Seorang nabi memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah, namun hasil dari dakwah tersebut sepenuhnya berada di tangan Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa dalam keadaan sesulit apapun, pintu taubat selalu terbuka bagi hamba yang kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Dengan mengabadikan kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap dan tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi rahmat dan ampunannya. Itulah kisah dari Nabi Yunus alaihissalam yang banyak sekali memberi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesulitan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.